Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai job sheet praktek mengenai perancangan desain fiber to the home dengan software OptiSystem. Sebelumnya, saya menjelaskan lebih detail, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Vera Noviana Sulistiawan, STMT. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Perlu kita bersama ketahui bahwa teknologi fiber optik akhir-akhir ini menjadi perbincangan banyak orang. Sejak teknologi ini ditemukan dan mulai dikeluarkan, teknologi ini menjadi salah satu primadona baru di dunia telekomunikasi. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan sangatlah kecil. Fiber optik dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus jika digunakan sebagai saluran komunikasi. Perkembangan teknologi fiber optik saat ini telah dapat menghasilkan pelemahan attenuation kurang dari 20 dB per kilometer. Dengan lebar jalur bandwidth yang besar, maka mampu dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian, fiber optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. FTTH ini sendiri merupakan infrastruktur akses yang menggunakan teknologi fiber optik. Sebagai salah satu media transmisi terbaik, fiber optik mampu mengirimkan layanan di atas 2 GB per second. Karena itu, banyak operator telekomunikasi yang sudah menggunakan teknologi tersebut. Selain digunakan untuk jaringan ke rumah pelanggan, jaringan lain yang menggunakan fiber optik adalah FTTB, FTTZ, dan FTTC. Untuk dapat memahami lebih detail, mari kita praktik untuk membuat desain FTTH atau Fiber to the Home dengan software OptiSystem. Tujuan dari praktik ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengenal teknologi fiber optik dan penerapannya dalam dunia telekomunikasi. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami prosedur desain fiber to the home. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui cara penamaan struktur jaringan optik dari sentral sampai ke pelanggan. Yang keempat, sebagai sarana pengembangan skill sumber daya manusia dalam bidang telekomunikasi, khususnya bidang optik. Dalam praktek ini, kita menggunakan software OptiSystem. OptiSystem itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi suatu jaringan fiber optik mulai dari sentral sampai end user. Selain itu, OptiSystem juga mendukung untuk pengukuran jaringan seperti power link budget dan rise time budget. OptiSystem merupakan suatu software simulator yang digunakan untuk mendesain jaringan fiber optik yang belum diimplementasikan secara real. Dalam melakukan perancangan jaringan FTTX, ada beberapa poin penting yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, panjang link atau jalur dari sentral sampai dengan pelanggan. Yang kedua adalah daya pancar dari sentral. Yang ketiga adalah panjang gelombang yang digunakan. Yang keempat adalah penggunaan penguat atau amplifier. Yang kelima adalah berapa kali sambungan kabel. Yang keenam adalah responsivitas perangkat penerima. Setelah kalian mengetahui requirement dari beberapa poin tersebut, jadikanlah nilai tersebut sebagai tolak ukur atau standar dalam menentukan kualitas jaringan. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat menginstal software OptiSystem.
Setelah selesai menginstal software OptiSystem, mari kita mengenal lebih detail mengenai software ini. Berikut merupakan tampilan dari software OptiSystem. Untuk membuat desain dapat dilakukan dengan mengklik tombol File, kemudian klik New. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Untuk dapat merancang, bisa dilakukan dengan klik Tools yang akan digunakan dengan mencari tools di bagian default. Kemudian, mencari tools yang akan digunakan. Misalnya, ketika kita akan menggunakan optical transmitter, maka kita harus mencari tools tersebut di bagian default. Kemudian, kita buka transmitter library, kemudian optical transmitter, kemudian setelah menemukan optical transmitter, tarik optical transmitter ini ke layout. Kemudian bisa menghubungkan dengan tools yang lain. Setelah selesai, klik tombol Calculate untuk menjalankan rancangan yang telah kita buat. Setelah itu, kita dapat memperoleh hasil dari desain perancangan yang telah dilakukan. Di sini, nilai BER tidak boleh lebih besar dari 1 kali 10 pangkat minus 9, sedangkan key factor harus lebih tinggi dari 6. Untuk power, tidak ada kriteria atau acuan khusus, melainkan harus disesuaikan dengan responsivitas perangkat penerima atau receiver. Dalam praktek ini, diharapkan mahasiswa dapat membuat perancangan jaringan FTTH atau Fiber to the Home di software OptiSystem. FTTH sendiri merupakan perancangan jaringan fiber optik yang paling kompleks. Dalam perancangan ini digunakan cara two-stage untuk arah downstream dengan mengacu pada teknologi GPON. Jadi, dalam perancangan jaringan kabel optik ada dua cara, yaitu one-stage dan two-stage. Sesuai dengan namanya, cara one-stage hanya menggunakan splitter pasif 1:32 di posisi ODC. Sedangkan two-stage menggunakan splitter pasif 1:4 di ODC dan 1:8 di ODP. Peruntukan two-stage adalah untuk jaringan perumahan kelas menengah ke bawah, sedangkan one-stage lebih diperuntukkan untuk wilayah VIP dan berkelas serta customer enterprise seperti hotel berbintang, office, mall, dan lain-lain. Dalam melakukan perancangan FTTX, perlu diingat kembali arsitektur jaringan FTTX mulai dari sentral sampai ke user. Kalau kita urutkan mulai dari sentral, berarti ada OLT, ODF, ODC, ODP, ROSET, dan ONU atau ONT. Sekian penjelasan dari saya, silakan mahasiswa semua untuk mencoba membuat desain rancangan dengan software OptiSystem. Kemudian, menganalisa hasil rancangan sesuai dengan panduan ini dan job sheet yang telah disediakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.